Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Benazir. NIM saya 11 2003 58. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang tugas akhir proyek pemrograman kelompok 5, yaitu dengan jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek dasar penjualan yang berjudul Program Penjualan Jasmine Vision. Harapan kami semoga tugas yang kami buat ini dapat memberikan manfaat dan membantu pengetahuan kepada semua orang. Kami menyadari bahwa hasil kami jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami menerima dan kritik yang bersifat membangun dan memperbaiki ke arah sampai sempurna. Di sini, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Putri Sagita Distiani dengan NIM 11200486. Yang kedua ada Yuliana dengan NIM 11200069. Yang ketiga ada Mas Muhammad Jamaluddin yaitu dengan NIM 11200205. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Puspa Benazir dengan NIM 11200358. Dan yang terakhir yaitu Risma Gina Firdaus dengan NIM 11200271. Latar belakang berkembangnya pelaku bisnis dalam penjualan maupun offline yang membutuhkan keefisienan waktu dalam mengelola usahanya. Maka, kewajiban para pengusaha untuk terus berinovasi dan bersaing dalam mengelola bisnisnya dengan berbagai cara yang menarik atau bahkan dengan cara untuk kepada setiap konsumennya. Seperti dibuatkanlah sebagai program. Yang sebagai contoh, di sini kami akan membuat contoh program penjualan kasir sederhana yang berjudul Jasmine Vision dengan menggunakan program Python. Untuk pendahuluan di sini yaitu ada aplikasi sistem informasi penjualan. Yang pertama ada aplikasinya. Aplikasi berasal dari kata application, yaitu bentuk benda dari kata kerja to apply, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengolah secara istilah aplikasi komputer, salah satu suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Contohnya yang utama, ada perangkat lunak aplikasi adalah program pengolah kata. Yang kedua ada lembar kerja dan pemutar media. Kumpulan aplikasi komputer yang digabung menjadi suatu paket biasanya disebut paket atau suite aplikasi atau application suite. Yang kedua ada penjualan. Penjualan atau sales adalah aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa. Aktivitas penjualan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan. Pengertian penjualan secara umum adalah kegiatan yang dibeli dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Penjualan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti penjualan langsung serta agen penjualan. Tujuan utama penjualan adalah mendatangkan keuntungan dari produk atau barang yang dijual. Dalam pelaksanaannya penjualan tidak dapat dilakukan tanpa adanya
kontribusi dalam pelaku yang bekerja seperti pedagang, agen, dan tenaga pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana. Saya di sini akan menjelaskan tentang tampilan program flowchart. Udah. Oke, di sini kita mulai. Pertama, kita gunakan simbol terminal yang berfungsi sebagai awal dan akhir dari sebuah program. Turun ke bawah, kita gunakan preparation yang berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Turun ke bawah lagi, kita gunakan input sebagai simbol proses dari output dan input tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Dan ke bawah lagi, kita akan gunakan input lagi untuk input kode barang. Turun ke bawah lagi, kita gunakan input lagi untuk menuliskan jumlah, untuk memasukkan jumlah barang. Dan selanjutnya turun ke bawah lagi, kita gunakan persegi panjang untuk lalu kita turun ke bawah lagi, kita akan gunakan lambang decision, di mana simbol ini digunakan untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Turun ke bawah lagi, kita akan menghitung total, diskon, dan bonus yang digambarkan dengan persegi panjang sebagai tanda processing. Turun ke bawah lagi, kita gunakan jajar kenjang untuk input bayar. Turun ke bawah lagi, kita gunakan lagi jajar kenjang untuk menampilkan hasil dari proses tadi. Dan terakhir, kita memakai terminal lagi sebagai tanda selesainya sebuah program. Terima kasih. Tampilkan program sistem. Kita mulai dengan penulisan daftar nama. Dan gamis brokat. Lalu kita input untuk penulisan list. Kita menggunakan tanda seperti ini. Ini buka. Sini jumlah barang. Titik 2 kutip tutup kurung tutup. Dan sini ada kode sama dengan kurung tegak sama dengan kode barang. Jumlah selanjutnya jumlah underscore beli sama dengan kurung tegak sama dengan jumlah yang dibeli. Nama selanjutnya nama underscore barang sama dengan kurung tegak sama dengan nama barang yang dibeli. Selanjutnya ada harga sama dengan kurung tegak sama dengan harga barang. Selanjutnya ada sub underscore total sama dengan kurung tegak sama dengan total hak belanja. Selanjutnya
masukkan barang ke 1, masukkan barang ke I itu I tambah 1, I itu sama ibarat barang ke berapa ditambah ke 1 ditambah 1. Lalu selanjutnya ada kode open, kode titik open kurung buka input kurung buka, masukkan kode. Sini dimasukkan semua kodenya, dari yang setelan anak, dari yang baju tidur, dari yang mukena, dan yang terakhir ada gamis buka. Lalu diinput lagi jumlah underscore beli open kurung buka in kurung buka lagi input. Di sini dimasukkan banyak jenis. Lalu if perulangan while adalah perulangan yang mengerjakan perintah selama kondisinya bernilai benar. Di sini kita while memakai elif. Yang pertama while I sama kurang dari jumlah underscore barang, tidak lupa memakai titik 2. Lalu print dan masukkan barang, lalu masukkan barang ke I plus 1. I plus 1 itu ibaratnya barang ke berapa ditambah 1. Lalu kode open, lalu masukkan input, lalu masukkan kode dari kode setelan anak, dari kode baju tidur, mukena, dan gamis bukat. Lalu kita masukkan lagi jumlah underscore beli open kurung buka in kurung buka input, lalu masukkan banyak jenis. Selanjutnya if kode selanjutnya if kode I sama dengan masukkan kode setelan anak, lalu or, terus kode I lagi sama dengan, dan yang ini kita memakai huruf yang kecil, yang ini huruf yang besar. Lalu masukkan nama underscore barang open, lalu masukkan setelan anak dari ini kodenya SA1212. Selanjutnya harga open, di sini harganya 56.000. Selanjutnya sub underscore total open, di sini masukkan jumlah underscore beli I dikali 56.000. Di sini hasilnya 56.000. Selanjutnya elif kode I, ini dikopas aja dari if, tinggal diganti kode dan nama barangnya. Di sini kode BT4545 or kode I BT4545 seperti yang di atas. Yang ini yang paling terakhir itu pakai huruf kecil, yang pertama pakai huruf besar. Selanjutnya nama underscore barang open, masukkan nama barang baju tidur, harga open 75.000. Selanjutnya sub underscore total open, masukkan jumlah underscore beli I, nanti hasilnya harganya di sini 75.000. Selanjutnya elif, kita kopas juga dari, selanjutnya sama aja, dikopas dari if dan elif yang ini. Masukkan kode I, masukkan kode barang MK7676 per kode I sama dengan MK7676 seperti yang pertama dan yang kedua tadi. Yang belakang ini pakai huruf kecil. Selanjutnya masukkan nama underscore barang open, masukkan nama barang yaitu mukena. Selanjutnya harga open, di sini harganya 125.000. Selanjutnya sub underscore total open, masukkan jumlah underscore beli I, di sini akan keluar 125.000.
dikali barang 125.000. Selanjutnya elif seperti yang tadi, yang if sama yang elif 12 ini tinggal diganti kodenya GB9898 or kode i sama dengan GB9898. Selanjutnya nama underscore barang event, masukkan nama barang, gamis bukat, harga event 95.000, sub underscore total event, jumlah underscore beli i 95.000, masukkan harga 95.000. Selanjutnya ada else, jangan lupa memakai titik 2. Selanjutnya di sini masukkan nama underscore barang event, lalu masukkan kode salah. Selanjutnya ada harga event, masukkan angka 8. Selanjutnya di sini ada sub underscore total event, lalu masukkan jumlah underscore beli i dikaliin kurung buka 8, lalu kurung tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Muhammad Jamaluddin, NIM 11205, dan saya akan menjelaskan branching percabangan, struktur percabangan, yaitu 1. Struktur percabangan if, struktur percabangan if else. 3. Struktur percabangan if else dan struktur percabangan nested if, struktur percabangan sweep question. Dan saya akan mulai. Yang pertama itu print jamin passion, print nomor kode barang, nama barang, harga, satuan, banyak, jenis, jumlah harga, dan total bayar. Dan di sini juga ada while, ada if, total bayar, dan diskon. Elif, total bayar, diskon, total bayar, dan else, jumlah bayar, total bayar, diskon. Dan di sini saya akan menjelaskan jumlah bayar, total bayar, dan diskon. Bonus if jumlah bayar, bonus elif jumlah bayar, bonus masker scuba, Elson bonus. Dan di sini juga ada print total bayar, variabel total bayar, print diskon, print jumlah bayar, dan print ada kembalian. Maka di sini ada print Anda berhak mendapatkan bonus, dan print terima kasih. Dan di sini ada variabel sebutnya total bayar, diskon, jumlah bayar, kembalian, dan Anda berhak mendapatkan bonus terima kasih. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Putri Sagira Destiani. Di sini saya akan melanjutkan dari program yang kelas teman saya buat. Di sini saya akan melanjutkan program outputnya atau hasilnya. Ya, di sini tercetak Jasmine Fashion. Sini ada nama barangnya, ada setelan anak, baju tidur, mukena, gamis, brokat. Dan di sini juga ada kodenya, sudah tertera di sini ya. Lalu ada harganya masing-masing dari nama barangnya. Lalu kita langsung masukkan jumlah barangnya. Contohnya kita membeli 2 barang. Kita tulis barang ke-1. Kita tulis kodenya, kode
Di sini ada pilihannya. Kita tulis barang yang kita mau, kodenya misalnya SA1212. Lalu kita tulis banyak jenisnya, banyak jenis yang kita belinya. Misalnya kita mau beli 2. Lalu kita lanjut ke barang kedua. Kita tulis kodenya. Misalnya kita beli gamis brokat dengan kode GB9090. Kita akan membeli jenis barangnya sebanyak 4. Lalu akan keluar tersendirinya hasil outputnya. Kita lihat di sini. Kita tulis Jasmine Fashion. Kita pindah ke sebelah sini. Jasmine Fashion. Lalu kita lihat kode barangnya. Tadi kita membeli dengan kode SA1212. Nama barangnya setelan anak. Harga satuannya 56.000. Kita tadi membeli banyak jenisnya 2, jadi total harganya 56.000 dikali 2, yaitu 112.000. Lalu kita lihat lagi hasil dari barang yang kedua. Kita kodenya tadi GB9090. Nama barangnya gamis brokat. Harga satuannya 95.000. Lalu kita tadi lihat berapa banyak jenisnya yang kita beli, yaitu ada 4. Jadi jumlah harganya 95.000 dikali 4 sama dengan 380.000. Jadi total yang kita bayar yaitu 492.000. Ini dari hasil 112.000 ditambah 380.000 tadi jumlah yang kita beli. Lalu berhubung kita belinya, jumlah bayarnya totalnya 490.000 di bawah 500, jadi kita cuma dapat diskon 10%. Jadi diskonnya cuma 49.200. Jadi jumlah yang harus kita bayar adalah 442.800 rupiah. Lalu kita bayar dengan uang 450.000 rupiah. Otomatis kembalian kita akan tercetak 7.200 rupiah. Berhubung belanja kita kurang dari 500.000, jadi di sini akan tercetak otomatis bahwa kita yang berbelanja, Anda berhak mendapatkan masker scuba. Lalu sudah segitu aja. Terima kasih. Oke, baik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.